Baik, baik. Tapi kalau kita lihat sendiri untuk pasar di dalam negeri begitu, untuk 5,25% ini masih cukup nyaman untuk BI Rate atau tidak? Mengingat Anda katakan tidak terlalu berdampak terkait dengan pasar surat utang, spread yang sudah tidak bisa lagi kita samaratakan dengan beberapa tahun lalu dengan 200 BPS sendiri kalau kita bandingkan dengan Fed Fund Rate sendiri, Pak Rian. Ya, karena juga kalau kita bicara dari sisi investor atau Hmm, pemilik modal ya, oke. selain mereka kan referensinya adalah BI Rate. BI Rate itu kan relasinya dengan sektor perbankan. Hmm, Sektor perbankan konkretnya adalah dengan produk-produk simpanan. Ada oke. tabungan, ada deposito dan Iya. giro. Tapi untuk pemilik dana kan lebih condong ke time deposit atau deposito berjaga. Tetapi di luar instrumen perbankan, ada instrumen-instrumen investasi keuangan lainnya yang itu yang dinilai oleh sebagian pelaku pasar itu lebih prospektif. Sebut saja SBN, Surat Berharga Negara, ya, ada ori, ada suku retail, bahkan kalau di perbankan itu ada SBRI. Nah, itu kan memberikan yield ya yang Hmm. tinggi. Ya katakanlah batas bawah 6,25, batas atas 7%. Itu kan, maaf kata, itu kan sangat-sangat atraktif. Nah, itulah yang membuat apa namanya market kita jadi tidak, artinya gini, tekanan kepada money market kita tidak sebesar kalau tidak ada instrumen-instrumen alternatif. Ada Hmm. SBRI, ada SBN, surat berharga negara, ada obligasi pemerintah seri lain, ada nanti di pasar luar negeri ada global bond, ya, obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing. Oke. Nah, itulah instrumen-instrumen keuangan yang bisa menjadi pilihan-pilihan alternatif bagi para pemodal kita. Jadi, regardless dengan selisih atau spread antara BI rate dengan Fed Fund itu makin menipis, mereka masih punya instrumen-instrumen investasi lain yang memberikan yield atau imbal hasil Oke. yang tetap menarik, Mas Pras. Ada Nah, posisi itulah tawar yang yang lebih menjanjikan lah ya bagi para persis investor. itu Oke, intinya. kita akan bahas lebih jauh juga. Mengingat ini kredit perbankan pada Juni 2025 tumbuhnya 7,7%, turun dibandingkan dengan Mei sekitar 8,43%. Nah, apa yang menjadi triggernya kita bahas tadi di segmen berikutnya, Pak Rian. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kirianto, ekonom senior dan juga asosiat fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Nah, Pak Rian, tadi sudah disampaikan data-data yang memang kalau kita cermati ya tidak terlalu mengkhawatirkan lagi begitu spread antara suku bunga acuan Bank Indonesia juga dengan Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana dengan data kredit perbankan di bulan Juni tumbuh 7,7%, kemudian turun dibandingkan 8,43% di bulan Mei begitu. Apakah memang ada perlambatan dari dunia usaha atau bank lebih hati-hati atau karena memang BI rate-nya kan memang di bulan Juni belum diturunkan. Kemudian nanti ini akan ada peningkatan lagi untuk penyaluran kredit perbankan paling tidak di semester 2 ini, Pak Rian. Justru itu, kalau kita lihat konsideran dari keputusan rapat Dewan Gubernur BI yang terakhir Hmm, itu disampaikan kan dalam mereka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga untuk mendorong aktivitas ekonomi, oke. maka keputusan BI adalah menurunkan BI rate. Itu dalam mereka memberikan stimulan Hmm, agar supaya fungsi intermediasi oleh sektor perbankan itu kembali melaju. Karena BI tentu mencatat ada oke. pelambatan pertumbuhan kredit secara tahunan Ya. dan itu terbukti. Tetapi terlepas dari apa maksud tujuan yang baik dari Bank Indonesia menurunkan BI rate, tapi situasi di lapangan kan berbeda. Dalam artian begini, faktor pelambatan pertumbuhan kredit itu kan karena memang demand kreditnya sendiri yang melemah. Demand kredit yang melemah itu karena sektor realnya memang juga melemah. Sektor Oke. real melemah karena sebagian tingkat permintaan real di lapangan secara agregat juga melemah. Dari mana itu, kenapa itu terjadi? Karena kita baca tiap hari, Mas Pras, teman-teman sekalian, bahwa apa namanya banyak sekali pemberi kerja, para pengusaha kita, para industriawan itu kan mengurangi jumlah karyawan. Terjadi PHK di mana-mana, di berbagai sektor ekonomi. Nah, itulah yang membuat sebagian pelaku usaha kita lalu mengurangi kapasitas produksi atau kapasitas industri. Oke. Alhasil bahkan mungkin permintaan kredit yang sudah diberikan pun tidak dimanfaatkan, Oke. apalagi permintaan kredit baru. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa lalu permintaan kredit itu sendiri menjadi turun atau melemah. Nah, di sisi lain, sebetulnya sisi suplainya nggak ada masalah.
Sisi supply itu artinya dari sisi perbankan sebagai penyalur kredit itu tidak ada masalah. Likuiditasnya cukup mencukupi, cukup ample. Tapi demand loan-nya itu yang memang melambat. Oke. Melambat karena Ya, di ya. hulunya yaitu pengusahanya memang mengalami masalah, Baik. yaitu permintaan komoditas turun, harga komoditas Hmm. turun, permintaan real di barang-barang jualan juga turun karena sebagian masyarakat mengalami pelemahan daya beli. Nah, itu konkretnya Ya. seperti itu, Mas Pras. Oke, Pak Rian, sempat Anda menyinggung terkait dengan pergerakan rupiah. Ini kan kemarin tercatat di 16.459. Ada sedikit pelemahan lagi begitu sampai 16.400. Apa yang bisa kita cermati? Ini lebih kepada sentimen dari mana begitu dan seberapa jauh bahwa pelemahan rupiah ini masih akan berlanjut atau hanya sementara saja? Saya pikir itu temporary ya, temporary. Oke, Karena begini, perilaku di money market kita itu kadang-kadang kita suka apa namanya, agak ada shock sedikit itu lalu pasar itu bergejolak, ya oke, bergejolak. Ya begitu ada isu yang kira-kira itu dipersepsikan negatif, lalu pasar bereaksi. Tapi bereaksinya itu sesaat. Nanti kalau ada berita-berita baik lagi, kembali pasar keuangan kita rebound, rupiah kita membaik lagi. Kemudian indeks harga saham gabungan kita masuk zona hijau lagi. Itulah behavior atau perilaku daripada pasar keuangan kita. Nah, ini menjadi note atau critical notes bagi pemerintah, perilaku otoritas ya, bagaimana menjaga confidence pasar, kepercayaan pasar itu tetap tidak berubah, bahkan meningkat, sehingga ini membantu apresiasi rupiah kita ke depan, oke. kemudian juga membantu likuiditas daripada bursa saham kita itu. Baik, terakhir Anda melihat bagaimana ruang untuk penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, kemudian BI rate sendiri ke depan akan seperti apa? Mengingat masing-masing kan memiliki dinamika kondisi politik yang berbeda begitu, Amerika Serikat maupun Indonesia nih, Varian. Kalau lihat salah satu referensinya adalah outlook Fed Fund Rate, Ya. kan dibilang bahwa kemungkinan Fed Fund Rate akan turun satu atau dua kali di dalam Hmm. pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, ini bisa menjadi salah satu referensi, salah satu konsideran bagi BI, juga mungkin menurunkan lagi BI rate. Hmm. Nah, tinggal timingnya, ya tinggal Oke. timingnya. Sepanjang kita masih butuh stimulus atau stimulan dari kebijakan moneter, tentu itu akan dilakukan oleh BI, baik melalui jalur kebijakan moneter maupun jalur kebijakan makroprudensial. Dan BI ada di sana ya. Kita bisa lihat kemarin dari sisi kebijakan moneternya tetap pro stability, tapi dari kebijakan makroprudensialnya kuat sekali, tone-nya adalah pro pertumbuhan gitu, Mas. Baik, baik, itu dia ya beberapa peluang atau kans yang terjadi ke depan begitu potensinya ada peluang untuk penurunan lagi suku bunga acuan di Amerika Serikat, kemudian BI juga masih menyesuaikan dinamika kondisi ekonomi di dalam negeri. Pak Rian, terima kasih banyak atas informasi, update dan Baik, juga insight sama-sama yang Mas sudah Pras. diberikan ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Oke, Salam sehat, terima kasih. Pak Rian, terima kasih.